Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sakit ya. Hanya Hasnah yang tidak hadir. Silahkan dipersiapkan alat pembelajarannya, handphone, alat tulis dan buku. Kita mulai pembelajaran ya. Oke, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita mengerjakan tes pengetahuan awal atau biasa kita sebut sebagai pretest. Silahkan dibuka handphonenya, dikerjakan selama 5 menit. Oke, ya silahkan disubmit. Sudah? Ya, sekarang handphonenya semuanya ditaruh di tengah. Digunakan lagi pada saat proses dan pada saat sekarang pertanyaan Ustazah, gerak jatuh bebas itu termasuk dalam GLB atau GLBB? GLB. Percepatan apa yang bekerja pada gerak jatuh bebas? Percepatan gravitasi. Oke. Motivasi hari ini dari siapa itu? Jenius itu adalah 1% inspirasi dan 99% adalah seperti biasa ada goal yang kita capai dalam pembelajaran kali ini. Dari tujuan pembelajaran, hari ini kita akan belajar gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, hari ini kita akan menganalisis karakteristik besaran fisik pada kedua gerak itu, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menerapkan persamaan pada gerak vertikal ke atas dan ke bawah dalam berbagai permasalahan sehari-hari. Jadi tadi soal-soal yang kalian kerjakan itu adalah soal gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Jadi setelah pembelajaran ini harapannya kalian bisa menyelesaikan pretest tadi, soal yang kalian kerjakan pada saat tadi. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar itu melalui media yang namanya pet simulation ya. Jadi praktikum menggunakan pet simulation itu nanti diharapkan setelah itu kalian bisa mengolah data, menyajikan datanya lewat LKPD dan mempresentasikan hasilnya seperti biasa. Oke, amati videonya ya. Apa ini? Air mancur. Betul, air mancur. Ini air mancurnya ada di bandara. Air mancur menari. Tadi kalian lihat semburan air mancurnya beda-beda kan? Iya. Kira-kira ini ya, walaupun ini nanti kita akan temukan pada saat praktikum, tapi kita buat hipotesisnya dulu. Kira-kira kenapa sih semburan air mancurnya itu kadang rendah, kadang tinggi? Tekanan. Tekanan. Ada lagi yang lain? Hah? Kira-kira apa? Nah, nanti ini bisa kita jawab bersama-sama setelah praktikum ya. Betul, tekanan diberikan itu nanti membuat dia tinggi, tapi itu ada hubungannya nggak dengan gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal? Jadi nanti kalian coba identifikasi, kira-kira kenapa sih air mancur tadi ada yang semburannya tinggi, ada yang semburannya rendah. Terus besaran fisika apa saja yang bisa kalian temui dari video tadi? Kecepatan, benar. Ada lagi? Gravitasi, terus ketinggian, ya. Nah itu semua nanti kita bisa identifikasi lewat percobaan. Oke, kelompok sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Silahkan diambil salah satu handphonenya untuk membuka LKPD. Nah di LKPD itu nanti ada link padnya. Bisa diklik di LKPD, bisa juga diklik di Google Classroom link padnya. Coba dibuka, terbuka semua nggak? Oke, udah kebuka kelompok. Belum bisa kebuka kelompok berapa? Sudah kebuka kelompok? Kelompok 3 sudah kebuka? Sudah. Sudah terbuka semua padnya nggak? Nah, sekarang dibuka LKPD-nya. Boleh satu HP lagi untuk membuka LKPD, satu HP untuk
percobaan. Dibuka prosedur percobaannya, sudah dibuka. Bagian bawah. Nah, oke, di bagian prosedur percobaan yang kedua kalian diminta untuk membentuk si proyektilnya itu, si penembaknya itu 90 derajat. Ya, dibuat 90 derajat karena kita mau belajar berapa? Ya. Sudah? Sudah ya? Nah, ini kecepatan awalnya diatur sesuai dengan tabel percobaan yang Ustazah kasih. Ada tabelnya di bawah kan? 15, 18. Kalau 15, Ustazah coba yang lain aja ya. 12 ini misalnya 12. Udah 90 derajat kan? Ketinggian maksimumnya 7,35. Baru kalian masukkan ke tabel datanya.
negatif artinya dia diperlambat. Kalau positif dia dipercepat. Rumusnya dikaitkan ke bawah tadi. Besaran apa saja yang mempengaruhi? Kecepatan gravitasi, kecepatan awal. Dan kalau kita lihat dari rumusnya itu, sebenarnya kalian kalau mengidentifikasi itu besaran apa sih yang berpengaruh pada ketinggian gitu misalnya? Coba lihat aja rumusnya. Oh, di rumus itu ada percepatan gravitasi, ada waktu, ada kecepatan awal. Ya berarti besaran itu yang mempengaruhi. Submit setelah diisi pakai Microsoft Word gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana pembelajaran hari ini? Karena ini pertama kali pakai apa yang akan kita lakukan? Post test ya. Silahkan mengerjakan post testnya selama pembelajaran selanjutnya. Insya Allah kita sudah berganti bab, bukan gerak lurus lagi tapi gerak parabola. Masya Allah. Ya. Ini ganti bab jadi gerak parabola. Nanti kelompoknya akan Ustazah ganti untuk gerak parabola.